Semua antena sih tergantung orang-orangnya ya. Yang bilang enak settingnya ini tergantung pengalaman. Iya, tergantung pribadi lah. Tapi betul-betul di posisi kerendahan. iya, betul nggak? Kalau menurutku Atau posisi maksimal? antenanya, posisi titik antena, Oh, enggak. buat nyeplet. Iya, harmonik itu. Jadi kalau untuk kita frekuensi bawah sampai atas ya paling naik-naik itu 1,2 gitu kan. Ya. Tapi kalau F23 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore ataupun selamat malam buat om dan abang-abang yang udah klik video saya kali ini. Antena yang bandwidth kecil atau bandwidth lebar? Jos, menurutmu? Tergantung peruntukannya sih. Sebelum kamu jelasin untuk itunya, tolong kamu jelasin apa itu antena bandwidth kecil, apa itu bandwidth lebar. Kalau bandwidth lebar dari maksudnya di ring bandnya atau? Iya, pokok persepsimu. Ring band kerja gitu. Iya, kalau prinsipku antena bandwidth lebar itu SWR-nya rendah di frekuensi yang lebar gitu. Oh, yang luas frekuensinya. Bisa mengcover dari frekuensi atas sampai bawah gitu. Nah, tapi SWR tetap rendah gitu. Sekelas Flowerpot. Ya. Flowerpot itu kan termasuk antena ring lebar, yang tele juga termasuk ring lebar. Ya, kalau diamond itu speed. Diamond sempit, ring O sempit. Iya. Kalau peruntukannya apa? Kalau peruntukannya untuk komunikasi yang sering geser-geser, Lebar. harus lebar. Tapi kalau untuk balapan, Bukan. Kalau untuk RPU yang betul-betul bekerja di itu lebih baik yang sempit untuk TX gitu. Karena pembuktian pribadi sih, pengalaman pribadi gitu. Kalau yang sempit itu kita posisikan untuk TX itu lebih aman. Karena kalau RPU itu biasanya iya, dia nyepletnya enggak terlalu lebar gitu ya. Iya, bekerja sama antara TX dan R kan satu waktu ya kerjanya kan satu. Apa harmonisasi ya namanya itu ya, untuk kelipatan TX apa? Harmonisasi, betul. Ya. Iya, harmonisasinya TX itu kan. Ya. Itu yang terkadang kalau di RPU yang buat nyeplet. Iya, harmonik itu. Jadi kalau untuk kita komunikasi ngobrol-ngobrol, enak yang lebar. Enak yang lebar. Artinya kita bisa mengcover SWR itu frekuensi bawah sampai atas ya paling naik-naik itu 1,2 gitu kan. Ya. Tapi kalau F23 yang saya punya ini juga F22 ya. Itu kalau kita matching di satu frekuensi, yang lain udah tinggi banget. Tinggi. Iya. Dia soalnya jarum sekali itu. Iya, kalau kita lihat kurvanya itu betul-betul mengerucut. Betul. Kita tapi baca pun untuk logmake-nya pun bagus juga, Mas. Iya, jadi kita lihat bentuk logmanya juga seneng gitu loh. Gitu. Fokus betul-betul mengerucut gitu kan. Gitu kan? Otomatis gitu. Cuman guys, namanya balapan kadang juga frekuensinya kan geser-geser juga, nggak cuma di Nah, benar itu. Nah, kalau kita makanya setting di frekuensi itu kebanyakan orang tuh pakai yang telek kan. Soalnya dia bisa kita setting sempit, bisa kita setting lebar. ya tergantung selera. Tergantung selera gitu. Itu antena sejuta umat menurutku, Mas. Tapi memang antena itu ya sebenarnya semua antena sih tergantung orang-orangnya ya. Yang bilang enak settingnya ini tergantung pengalaman. Iya, tergantung pribadi lah. Tapi kalau saya sih ya telek lah itu. Saya pribadi nggak terlalu fokus ke antena, tapi memang antena itu ya sangat peran penting gitu. Enggak, Mas, kalau tetap pemain radio itu masa pagi yang biasa di ban merah gitu kan. Iya. Tetap eksperimennya dengan watt kecil harus mancar jauh, Mas. Acuannya awal kan dari awal kita masuk juga harus begitu gitu loh. QRP lah istilahnya. Ya. Harus bisa QRP. Ya, saya juga kalau untuk di HF sama. Watt paling ya sekitar 30 50 saya gunakan itu. Terus antena serendah-rendahnya ini kan hanya 3 meteran kan. Nah, kalau HF itu kamu 1 meter aja udah bisa jauh. Iya, intinya gini, tapi kan perbandingan dengan rekan-rekan yang lain harus kita bandingkan juga gitu kan. Cuman kalau memang di 2 meter atau di broadcast itu ya hukum malam tetap berguna di situ, Mas, kalau di VHF, Mas. Line of sight-nya harus tetap yang dikejar lepas. Tuh loss-nya dulu. Ya, lepas mata memandang dulu. Makanya semakin bebas hambatan semakin ya sebenarnya di HF juga sama, ketinggian itu juga mempengaruhi gitu. Cuman ketika kita mencoba untuk menguji antena ya itu harus betul-betul di posisi kerendahan. Iya. Betul nggak? Kalau menurutku atau posisi maksimal. antenanya
posisi titik antena. Oh, enggak, maksudnya gini, kalau untuk ngetes itu enaknya di ketinggian maksimal atau di ketinggian minimal? Ya kalau menurutku pertama itu yang mesti kita cari itu posisinya dulu. Posisi bukan ketinggiannya. Bukan ketinggian. Waktu kita tes antena gitu. Iya, aku tuh awal-awal aku mau cari posisi itu antena aku itu macam orang gila loh, aku keliling dulu itu di keliling rumah di mana ini mau yang mau aku pasang tiang gitu loh. Nah kalau udah ketemu, udah aku tes di situ, matchingin di situ, naikin antena. Iya iya. Lagi pula lokasi rumahku sih termasuk dibilang enak lah, soalnya kan di tepi sungai. Posisi tengah juga, artinya kalau untuk lokalan Pontianak ini termasuk enak itu. Di tengah-tengah, jadi untuk lokal timur tenggara selatan barat daya itu udah enggak, tapi aku satu kesusahannya kalau ke Mempawah ya itu udah luar kota. Iya, memang luar kota, ya, tapi aku bahkan lebih ya itu mungkin kata kalau di teorinya titik pola jatuhnya sinyal kali ya. Nah, kalau di Jawa mungkin banyak RPU ya. Kalau di sini kan susah RPU. Oh iya. Kita rata-rata mainnya direct. Ya, kalau main direct ya itu kadang tidak diperhatikan ini splitternya seperti apa, ini pancarannya itu efeknya kemana kan. Nah, hanya mengejar pancaran itu betul-betul kencang, padahal idealnya antena yang baik itu kan minim efek. Ya, pertama itu yang kita kejar dulu, nyeplit. Iya, itu gangguan eksternalnya dulu seperti harmonik itu yang kita tekan gitu. Setelah itu bagus, baru kita ke kualitas pancaran. Nah itu kalau prioritasnya gitu dulu. Kalau kualitas pancaran bagus tapi harmonik nggak bagus, artinya belum lulus antena. Iya, makanya kalau mau harmonik bagus ya pakai yang bandwidth kecil, bandwidth sempit. Iya, harus seperti itu. Artinya jangan sampai antena itu mengakibatkan ketidaknyamanan saudara-saudara kita kan. Paling 10 watt, 20 watt ya kali ya. Lah, aku sekelas IC2N kok manca. Iya, sama. Main untuk lokalan gitu kan. Aku mancar paling ya berapa? 2 watt, 3 watt? Iya, paling itu. Kalau bisa kedengaran di Sambas itu berarti radio mereka yang bagus ya. Enggak, kalau ke Sambas aku pakai docking. Oh, pakai docking. Berapa tuh? 30 kilo. Oh, 30 aja, kira sekilo. Docking itu loh, docking IC aslinya. Oh, yang IC2N. Yang pakai duduk itu. Docking sepatu itu. Kirain pakai docking yang 1 kilo. Ada nggak docking 1 kilo? Nggak ada ya? Nah, hanya untungnya orang Sambas ini banyak arahan. Oh gitu. Enaknya di situ. Oke, Om. Sampai di sini dahulu diskusinya. Akhir kata, akhir cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.